Hai guys, balik lagi nih ke channel kita. Sekarang kita akan bahas bagaimana sih persiapan buat UTBK kalian dalam waktu yang mepet. Apalagi bentar lagi nih udah mau UTBK ya guys, tinggal beberapa bulan lagi. Jadi langsung aja ya guys. Yang pertama yang perlu kalian persiapkan itu adalah kalian mencatat tanggal dan progres kalian. Tanggal ini tanggal apa sih? Tanggal-tanggal penting, bukan hanya tanggal sih ya teman-teman. Misalnya nih kalian kan untuk mengikuti ujian-ujian masuk perguruan tinggi itu tuh mungkin gak hanya satu jalur aja yang kalian persiapkan, dan seharusnya sih gak hanya satu jalur aja, untuk jaga-jaga gimana kalau jalur ini mungkin belum memenuhi ekspektasi kalian. Contohnya kalian punya dapat kesempatan misalnya SNMPTN, atau kalian mau mengikuti UTBK atau mengikuti kedinasan ataupun PTS-PTS lain. Mungkin kalian perlu nih untuk membuat sejenis progress table ataupun tabel yang bisa ataupun berisikan tanggal, dokumen apa aja sih yang perlu dibuat. Misalnya untuk ujian ini nih, biar kalian itu tahu dan mempersiapkannya tuh nggak dadakan, udah lebih prepare. Jadi nanti pada saat pendaftaran itu nggak kelabakan, data-datanya juga nggak salah ya teman-teman. Karena kalau salah otomatis nggak memenuhi kan syarat administrasi dan sama aja dengan gagal. Terus jurusannya itu apa, prioritas pertama kalian apa, kedua apa gitu. Dan to-do listnya apa nih, misalnya kalian harus kerjakan ini. Lalu kalau udah kalian kerjain, kalian centang tuh mana biar kalian tuh lebih tahu mana yang udah kalian kerjain dan mana yang belum. Dan lainnya ini apa sih? Lainnya ini mungkin beberapa ujian ataupun seleksi masuk itu memerlukan kualifikasi lain. Contohnya ada yang misalnya untuk ikut ujian kedinasan, mungkin ada yang memerlukan nilai UTBK tuh minimal sekian. Jadi kalian udah harus tahu target kalian tuh, aku harus punya nilai segini gitu buat amannya untuk memenuhi. Ataupun mungkin beberapa sekolah itu ada punya nilai target TOEFL mungkin, ataupun target apa gitu, yang batasan-batasan nilainya itu ada. Kalian perlu banget tuh buat catat biar kalian ingat. Terus tanggal ya teman-teman, ini penting banget karena nyatanya gak sedikit orang yang kalah UTBK tuh karena mungkin lupa daftar ataupun mungkin terlambat gitu pada saat UTBK. Karena apa? Karena tanggal mereka tuh sepele sama yang namanya tanggal dan waktu, baik itu pendaftaran ataupun pada saat ujiannya ya teman-teman. Dan kalau kayak gitu ya sayang banget kan, kalian udah persiapan, mungkin udah capek-capek berhari-hari, udah sampai les di sana sini, pokoknya udah banyak banget persiapan yang kalian kerahin, tapi kalian gagal karena hal-hal sepele. Jadi menurut aku tuh penting banget kalian punya yang namanya tabel ini. Dan bukan hanya itu juga, misalnya kalian ada mau mandiri, rencana nih, planning kesekian, plan C, D, E, F, G gitu, mau ngambil mandiri di universitas ABC gitu. Kalian udah harus tahu tanggal pendaftarannya apa, karena bisa aja kalian itu jadi kelupaan gitu kan, sayang banget kelupaan karena keasikan tuh mempersiapkan UTBK lah, mempersiapkan apa gitu. Terus yang kedua, teman-teman tuh perlu banget yang namanya atur strategi. Atur strategi ini strategi apa sih? Banyak hal sebenarnya, tapi yang pasti kalau dari yang saya ini, atur strategi kalian belajar dan mengerjakan soalnya teman-teman. Kalau dari belajar itu dari sekian banyak tuh, belajar yang seperti apa yang harus kalian lakukan dan belajar dari apa. Misalnya belajarnya gimana nih, dengan menonton video kah, dengan kerjaan latihan soal kah, atau dengan seperti apa, itu kalian perlu banget atur, apalagi waktunya tinggal sedikit. Terus yang kedua, dari sumber mana, dari sekian banyak banget sumber, mungkin kalian punya banyak buku, materi les, materi sekolah, video-video dari YouTube juga banyak, video-video dari bimbel-bimbel online juga banyak. Itu kalian udah harus tahu yang namanya ngatur strategi kalian. Terus yang kedua tuh ngatur strategi waktu. Kalau dulu saya memang sebelum UTBK tuh udah punya ancang-ancang, kira-kira beberapa soal itu saya udah harus kerjakan. Kalau udah lewat 1 menit satu soal itu, di satu soal itu lebih lewat 1 menit tuh, saya langsung skip.
Jadi gak ada soal yang lewat dari 1 menit. Kalaupun lewat itu saya skip buat nanti di sisa lebih waktu yang ada baru saya kerjakan lagi. Ya, atur strategi yang pertama itu sebenarnya kalau dari saya itu prioritas materi ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, materi apa sih yang perlu buat aku dalamin, apalagi dalam waktu yang sesingkat ini, itu penting banget buat kalian tahu. Contohnya nih ya, gambaran aja. Ada materi fisika, kimia, MTK, biologi. Ya ini masih beberapa ya, karena di UTBK tuh subtesnya mungkin 8 kalau nggak salah itu ya teman-teman. Nah, dari sini tuh kalian udah punya catatan. Misalnya nih, di fisika itu kinematika, listrik, A, B, C, D, E, yang lain-lain tuh itu prioritas materi. Jadi yang ini tuh kan harus betul-betul paham. Tapi dalam keadaan ya teman-teman, yang lain itu bukan berarti kalian nggak ngerti sama sekali ya teman-teman. Itu kita asumsikan kalian mengerti, ya sekedar mengerti lah. Walaupun nggak dalam banget dari materi-materi ya pasti kalian udah pernah pelajari dari sekolah lah, dari les lah, atau dari mana itu kalian udah pernah pelajari, kalian udah pernah lewati materinya. Bukan gak tahu sama sekali ya teman-teman, tapi yang ini tuh kan perlu banget prioritasin, karena di UTBK tuh beberapa materi atau beberapa sub itu hampir setiap tahun. Contohnya ini kinematika, setiap tahun pasti ada 1-2 soal yang keluar di bagian kinematika, bahkan lebih mungkin. Kemudian di kimia itu stoikiometri, larutan, ini tuh udah jadi materi wajib sebenarnya ya teman-teman, pasti ada. Jadi kalau kayak gini-gini kalian perlu banget prioritasin, wajib banget untuk ngerti, bahkan kalau bisa lebih dalam lagi ya teman-teman. Dapatnya dari mana sih buat prioritas materi-materi ini? Sebenarnya ada banyak sumber, kalian bisa juga cari dari internet. Contohnya ini dari Zenius ya teman-teman. Mereka juga nyediain tuh persebarannya gimana. Bahkan dari grafik ini kalian bisa tahu bakal mau fokus ke bagian yang mana. Bahkan udah di kinematika tuh yang tadi aku jelasin tuh udah betul-betul dijelasin banget. Bagian apa, gerak lurus, udah yang sampai subtopiknya tuh dijelasin banget, dirincikan banget apa aja gitu kan teman-teman. Selain itu ini dari Ruang Guru teman-teman, buat kalian nih lihat, bisa tahu kan setiap tahun tuh di yang gambar yang di Ruang Guru nih, barisan dan deret itu setiap tahun pasti keluar. Jadi kalian perlu banget kan untuk ngerti banget barisan dan deret pas, karena dari tahun 2009 sampai 2018 itu pasti keluar. Terus bisa juga lihat di tabel-tabelnya persebaran materi apa sih yang paling banyak diujiankan gitu. Jadi kalian tuh udah lebih tahu, oh ini itu wajib banget aku ngerti untuk di waktu yang menurut aku ini udah lumayan sangat-sangat mepet ya teman-teman. Terus cara belajarnya, materi atau soal dulu. Mungkin kalian punya banyak banget cara belajar, ada yang mungkin baca buku, ada yang ngerjain soal dulu, atau mungkin nonton video, atau mungkin banyak hal gitu kan. Tapi kalau dari ditanya dari saya, materi atau soal dulu di waktu yang mepet ini menurut saya soal dulu. Kenapa soal dulu? Karena dari soal tuh kalau kalian nggak tahu gimana ya, dari soal kalian tuh diuji gitu. Apapun yang kalian pahami, mau itu mendalam nggak mendalam, diuji dulu. Tapi kalau kalian nggak tahu tadi, ya kita bakal balik lagi ke materi. Kayak gitu sistemnya kalau saya dulu buat ya teman-teman. Terus ini nih, kalian mungkin kalau kita buat dari materi dulu ya, apalagi di waktu yang mepet nih, kalian mungkin punya banyak banget buku, latihan soal kayak yang ada di gambar, terus belum lagi tuh materi-materi itu ya, file-file yang kalian dapat selama ini. Ada yang file-file gratisan dari grup-grup belajar, ada yang file-file dari tempat les, ada yang pokoknya banyak banget. Ya mungkin kalian kalau ditanya materi dulu bakal bingung gitu kan, dari yang mana satu gitu. Dan melihat ini ya pasti bingung kan, banyak banget bingung gitu, mau mulai dari mana, gimana mau menghabiskannya, apalagi waktunya tinggal mepet. Makanya itu kalau saya bilang ingat ya teman-teman, yang paling penting dari UTBK ini adalah pemahaman kalian, bukan seberapa banyak buku yang kalian pelajari, kalian apa, tapi paling penting itu konsep. Karena kalau kalian udah tahu konsep, kalian bakal bisa kerjain soalnya itu dengan lebih mudah gitu, karena kalian konsepnya udah dapat. Dan kalau dari soal menurut saya
itu bakal lebih efektif belajarnya daripada materi dulu. Dan seharusnya juga memang di waktu yang mepet ini materi itu udah disiapin dari yang bulan-bulan sebelumnya ya teman-teman. Kemudian kalau dari saya itu tetap sering-sering ikut tryout. Mungkin memang kalian tuh banyak ikut tryout itu ngebikin down gitu kalau nilainya turun. Tapi kalau saya sih ya satu sih intinya kalau ikut tryout itu nggak boleh down karena nggak ada gunanya down juga sih. Yang ada kalau kalian gampang-gampang down pada saat tryout itu tuh hanya akan mengurangi waktu kalian belajar sebenarnya. Walaupun ya kalau tryoutnya turun daunnya boleh tapi bentar aja, tapi harus bangkit lagi, evaluasi lagi. Kenapa sih harus sering-sering ikut tryout? Karena kalau tryout tuh kalian akan ngerjain soal tuh bakal lebih keburu waktu kan. Kalian harus nyusun strategi manajemen waktu kayak yang aku bilang tadi. Kalian udah harus punya manajemen waktu tuh satu soal tuh berapa menit, terus udah harus kapan kalian ngerjain nya itu udah harus selesai gitu. Pokoknya udah harus tahu kayak gitu. Jangan sampai kalian berkutat di satu soal, terus kalian nggak dapat kalian kerjakan lagi terus-terusan. Tau-taunya waktunya habis gitu kan, kalian lupa. Makanya ikut sering-sering TO gitu, biar terlatih manajemen waktunya. Tryout itu banyak kok teman-teman, ada yang gratis dan berbayar. Kalaupun kalian nggak mau yang berbayar tuh banyak banget yang gratis. Kalian tuh bisa ikut tryout Zenius, Ole, Pamify, Akademis, Cerebrum, Masuk Kampus, banyak banget ya teman-teman. Jadi nggak ada alasan kalian nggak tahu mau ikut tryout dari mana. Itu menurut aku alasan yang paling nggak masuk akal. Terus selain kalian bisa ikut tryout, sebenarnya kalian juga bisa seperti yang kakak kelas saya pernah ceritakan dulu sama saya, kerjain soal itu pakai timer. Jadi kalian udah punya target kira-kira kalian kerjain satu soal itu berapa lama, walaupun dia beda-beda ya tingkat kesulitannya, tapi udah punya gambaran berapa lama dan punya target tuh harus lebih cepat lagi gitu. Jadi jangan kerjainnya loyo-loyo gitu atau santai gitu, karena di UTBK kan ada waktunya ya kan teman-teman, nggak ngerjainnya secara santai. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh banget di komen ya teman-teman. Terima kasih.